Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Summa amma ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh Masjid Nurul Huda Keranggan Permai yang kami hormati, mudah-mudahan kita diberikan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nurul Huda, cahaya hidayah. Ya, mudah-mudahan yang ada di sini semuanya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab fikih masjid. Ada 50 hukum terkait dengan masjid. Kita sudah masuk ke bab 12. Artinya sudah 1 tahun 12 bulan kita membahas buku ini. Pada hari ini temanya adalah hukum sholat di masjid yang di dalamnya ada kuburan. Disingkat dengan kuburan dalam masjid. Dalam hal ini terdapat beberapa hadis yang menjelaskan tentang masalah di atas. Di antaranya banyak hadis, tapi kita nukil beberapa hadis saja. Yang pertama adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sakitnya yang menyebabkan beliau tidak bisa bangkit lagi. Jadi beliau itu tidak pernah sakit kecuali sakit di akhir hayatnya. Ya, jadi sehat banget beliau itu. Maka sekarang ada pengobatan namanya kesehatan ala Rasulullah atau jurus sehat Rasulullah, JSR, jurus sehat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bagaimana kita berusaha untuk sehat supaya tidak sakit, ya. Sebagaimana Rasulullah SAW tidak sakit selama hidupnya kecuali sakit ketika mau meninggal dunia. Sakitnya pun oleh sebagian ulama dikarenakan sihir, dikarenakan racun. Karena ada seorang perempuan Yahudiyah, ibu-ibu kan suka beri-beri itu. Nah, orang Yahudi juga begitu, suka beri-beri, tapi ini berinya ada tendensinya, ya, ada maunya, yaitu apa? Mau membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memberikan daging atau semacam daging kambing yang digulai atau dibakar, ya, tapi di dalamnya dimasukkan racun. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menolak hadiah, tapi tidak menerima sedekah. Jadi Rasulullah SAW dan keturunannya, terutama Bani Hashim, ya, Bani Abdul Muthalib, itu tidak menerima sedekah. Jadi beliau itu keluarga yang yang bersih begitu. Karena sedekah itu dianggap kotoran harta. Ya, masuk kotoran harta ya begini. Kita punya harta, supaya harta kita bersih, maka ini sisanya harus diberikan kepada orang lain. Ini sisa harta yang dianggap itu kotorannya, maksudnya untuk membersihkan. Seperti kita kalau makan, ya, makan kemudian kan harus dikeluarkan yang tidak penting-penting, harus dikeluarkan dari tubuh kita supaya tubuh kita sehat. Begitu juga harta yang kita ambil itu
ada kotornya, mungkin ada kita salah ngambilnya, ada subhatnya, ada haramnya, supaya bersih maka kita sedekahkan. Terutama para pedagang, para pengusaha yang mungkin dalam transaksinya itu mungkin ya adalah salah-salah dikit, nyerempet dikit, sehingga perlu disedekahkan. Oleh karena itu dengan filosofi seperti ini, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keturunannya ya, sampai sekarang mestinya tidak menerima sedekah. Ini apa sedekah? Saya nggak nerima. Padahal 1 miliar, ya nggak terima. Tapi kalau diganti bukan sedekah ini hibah, mana ambil. Jadi tinggal memberikan merubah nama. Sedekah itu berarti dia menginfakkan hartanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau hibah pemberian, bedanya apa? Sedekah diberikan kepada siapa aja, biasanya umum, ke masjid, ke anak yatim, fakir miskin, itu sedekah. Kalau hibah lebih kepada diberikan kepada orang, karena dia mencintai orang itu, seperti seorang bapak menghibahkan harta kepada anaknya, kepada istrinya, tidak bisa dihitung sedekah, karena itu kewajiban orang tua kepada anaknya, memberikan nafkah ya, memberikan nafkah pada istrinya, maka tidak dikatakan saya sedekah sama kamu. Itu anaknya sendiri kok diberikan sedekah sama anaknya, tidak, itu kewajiban. Sedang sedekah adalah sunnah. Maka kalau kepada anaknya, kepada istrinya masuk dalam kategori hibah. Tetapi kalau istri kepada suaminya, anak kepada orang tuanya, boleh disebut dengan zakat atau sedekah. Karena tidak ada kewajiban seorang istri memberikan nafkah kepada suaminya dan seorang anak kepada orang tuanya. Oleh karena itu, istri daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang luar biasa ya, yang beliau juga ahli Quran, ahli hadis, tetapi karena hidupnya untuk ilmu, hidupnya untuk berkhidmat kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sampai hafal ribuan hadis, maka beliau tidak banyak bisnis, tidak banyak uang. Yang banyak uang adalah istrinya. Suatu ketika istrinya meletakkan sedekah di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah SAW yang membagikannya, ya kebetulan dibagikan kepada Abdullah bin Mas'ud. Ketahuan oleh istrinya, dia protes, ya Rasulullah, saya memberikan sedekah ini untuk orang umum, bukan kepada suami saya. Kata Rasulullah, enggak apa-apa katanya. Justru kalau sedekah kepada suami, zakat kepada suami itu dapat 2 pahala. Pahala sedekah dan pahala silaturahim. Ya, pahala lebih mendekatkan, lebih menambah cinta antara suami dan istri. Maka ibu-ibu yang di belakang, nanti kalau dari masjid segera sedekah kepada suaminya masing-masing. Tapi uangnya dari suami juga. Itu untuk ibu-ibu yang nggak punya uang kan, nih saya beri uang, ini segera udah saya. Itu Pak ya. Kembali ke sini lagi. Jadi ternyata beliau itu sehat walafiat ya, kecuali ketika beliau sakit di akhir hayatnya, karena ini baru prediksi ya, karena masih tersisa racun yang diberikan oleh ibu-ibu Yahudiyah, orang Yahudi. Artinya apa? Rasul itu bermuamalah dengan orang non muslim dan berbuat baik, saling memberi, saling memberikan hadiah, menerima hadiah. Bahkan beliau sebelum meninggal dunia pernah minjem, maksudnya pernah membeli gandum, sekarang beras, tetapi belum dibayar, saking nggak ada uangnya, digadaikanlah baju besi beliau, digadaikanlah sekarang motor di tempat pegadaian. Sampai meninggal dunia baju besinya masih
di orang Yahudi. Artinya apa? Belum bisa bayar tapi sudah diganti dengan baju besinya itu sah menurut syariat Islam. Itu menunjukkan apa? Beliau itu bermuamalah dengan orang Yahudi, dengan orang kafir. Bukan berarti kita disunahkan untuk membeli beras dari orang Yahudi, bukan. Tetapi maksudnya dibolehkan. Karena beliau bisa aja membeli barang-barang dari kaum muslimin. Kan banyak waktu itu kaum muslimin jualan gandum juga. Bahkan mungkin bisa minta telepon, saya butuh uang, sama sahabatnya pasti diberi. Cuma maksudnya beliau kepengen memberikan contoh, ini loh, Nabi bermuamalah dengan orang kafir boleh. Begitu para hadirin rahimakumullah. Nah, ketika beliau makan daging panggang itu, beliau sakit kemudian dibekam. Nah, salah satu untuk mengeluarkan racun itu dengan cara bekam, darah-darah kotor itu dikeluarkan. Sembuh sebenarnya, tapi sebagian ulama memprediksi mungkin masih ada bekas-bekas racunnya. Tetapi kalau menurut saya pribadi para hadirin, dan ini berdasarkan para ulama juga, bahwa Allah itu menjaga Nabi dari orang kafir. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah itu akan menjaga kamu dari kejahatan manusia. Maka ketika beliau pertama kali masuk Madinah itu ada pengawalnya, ada pas panpresnya, ya, ada bodyguardnya. Kenapa? Karena takut dibunuh oleh orang Yahudi, dibunuh orang-orang kafir yang nyusup ke kota Madinah. Ketika ayat ini turun, ya, dalam surat An-Nisa juga dalam surat Al-Isra, ya, bahwa Allah akan menjagamu. Maka setelah itu beliau mengatakan bubarkan pas pampres karena anggarannya terlalu tinggi, terlalu banyak. Ya, saya nggak usah dijaga karena Allah yang menjaga saya. Nah, begitu Rasulullah SAW, sampai kemudian tidak ada yang bisa nyentuh beliau. Bahkan ketika beliau mau perang, suatu ketika lagi istirahat di pohon, beliau gantung pedangnya, datanglah seorang kafir ke situ, ambil pedangnya, "Weh Muhammad, siapa yang melindungi kamu?" Pedangnya sudah dijulurkan ke tubuh beliau nggak apa-apa. Rasulullah mengatakan Allah yang melindungi saya. Kagetlah orang itu, jatuhlah pedang itu, diambil Rasulullah, gantian, siapa yang melindungi kamu? Dia nggak bisa apa-apa. Akhirnya begitulah Allah SWT menjaga Nabi Muhammad SAW dari kejahatan manusia. Maka ya sebenarnya meninggal biasa, meninggal ya, orang mau meninggal sakit biasa, orang mau meninggal ya sakit biasa, sakit mau meninggal dunia, tidak mesti karena racun. Cuma ada sebagian yang menghubungkan, oh itu bekas racun dahulu. Kalau bekas racun berarti sukses dong orang Yahudi itu membunuh Nabi. Padahal dalam ayat lain disebutkan Allah itu menjaga Nabi dari kejahatan orang-orang kafir. Ini masalah khilafiyah. Yang jelas ini sakit dan beliau meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia beliau bersabda, la'anallahu al-yahuda wan nasara. Allah melaknat itu menjauhkan dari rahmat Allah. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasara, dua Pak ya. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Kenapa dilaknat? Karena menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Jelas hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Yang dilaknat Yahudi dan Nasrani, bukan umat Islam. Alasannya apa? Menjadikan kuburan sebagai masjid. Ini alasannya. Berarti maksudnya, wahai umat Islam, jangan seperti Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan-kuburan nabi dan orang-orang soleh, para ulama, karena para ulama itu warasatul anbiya. Ulama itu adalah para pewaris nabi. Ulama itu adalah pewaris nabi. Makanya jangan menjadikan kuburan para ulama ya itu sebagai masjid, tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
bisa nyambung Pak ya. Jadi ini memang ditujukan orang Yahudi dan Nasrani, tapi menyinggung ya, menyinggung orang Islam. Makanya ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang berhubungan dengan Yahudi dan Nasrani bukan berarti umat Islam kemudian boleh ngikutin larangannya kepada orang Yahudi, tetapi itu maksudnya kepada umat Islam juga. Apalagi dikuatkan dengan hadis Jarir bin Abdullah, bahwasanya beliau bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau dalam hadis lain, riwayat lain, bahwasanya Rasulullah bersabda, la tattabi'unna sanana man kana qablakum, kalian itu akan mengikuti sunnah. Jadi sunnah itu bisa sunnah Nabi, bisa sunnah Khulafaur Rasyidin, bisa sunnah Yahudi dan Nasrani. Jadi orang Yahudi dan Nasrani itu punya sunnah Pak, karena sunnah itu artinya apa? Kebiasaan. Makanya disebut dengan sholat sunnah rawatib, sholat sunnah yang biasa dikerjakan sebelum dan sesudah sholat 5 waktu, namanya rawatib. Ada 12, bisa disebutkan Pak, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat ba'dal maghrib, 2 rakaat ba'da isya. Barang siapa yang menjaga 12 rakaat setiap hari, maka akan dijamin oleh Rasulullah SAW dia akan masuk surga. Dalam riwayat lain akan dibuatkan rumah di surga. Mana kita jaga sholat 12 rakaat. Barang siapa yang tadi belum sempat sholat qobliyah subuh, maka boleh sekarang bangkit sholat 2 rakaat, tapi sebaiknya setelah syuruk ya, supaya tidak masuk dalam larangan sholat di waktu terlarang. Syuruk, setelah syuruk tambah 10 menit sebelum makan. Nah. Makanya itu yang penting. Nah, itu boleh. Jadi mengqadha sholat yang sering dilakukan, mengqadha sholat sunnah. Jadi mengqadha dari 2, mengqadha sholat wajib itu pasti, mengqadha sholat sunnah dibolehkan dengan catatan sholat sunnahnya itu sudah sering dilakukan, rutin qobliyah subuh. Hari ini karena terlambat maka enggak sempat qobliyah subuh, maka nanti diundur setelah syuruk. Begitu pada hari yang tadi malam tidak sempat sholat tahajud, boleh diqadha ba'da syuruk juga. Itu mengqadha waktu sholat. Kembali ke sini, bahwasanya dalam hadis lain disebutkan engkau akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Tidak disebut siapa sebelum kalian siapa. Sibran bisibrin, sejengkal demi sejengkal, dhira'an bidhira'in, sehasta demi sehasta, hatta idza dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh, sampai-sampai kalau mereka orang-orang sebelum kalian ini masuk ke dalam lubang biawak, maka kalian juga akan masuk ke lubang biawak. Sampai-sampai kalau mereka rambutnya ditaruh ke atas, dicat hitam, kuning, hijau, merah ya, kemudian telinganya ada anting-anting sebelah kirinya, hidungnya ada anting-antingnya, lidahnya ada anting-antingnya. Itu kan orang kurang kerjaan semua itu ya. Ya. Di sini juga ada kadang-kadang, kemudian celananya disobek di tengahnya, di lutut dengkulnya itu disobek, padahal dia orang kaya ya. Itu kalau kita ngikuti kebiasaan itu, kita ikuti juga disobek celananya, kita ikut sobek celananya ya. Ini telinganya diberi anting-anting, kita beri anting-anting. Sebabnya apa nggak tahu, mau ngikutin itu. Ditato kanan kiri perutnya, kita ikuti juga. Itu maksud kalau walaupun mereka masuk ke dalam selokan, kamu juga akan masuk selokan. Gorong-gorong, kamu akan masuk gorong-gorong juga. Nah,
Begitu para hadirin rahimakumullah, sehingga ya kalian akan mengikuti membabi buta fanatik terhadap idola kalian. Bagi pemain sepak bola, pemain apa, artis ini diikutin semua. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa sebelum kami itu siapa? Apakah maksudnya Yahudi dan Nasrani? Bertanya, apakah maksudnya Yahudi dan Nasrani? Jawabannya apa? Kata Rasulullah, siapa lagi kalau bukan mereka? Siapa lagi kalau bukan mereka? Jadi maksud orang-orang sebelum kalian adalah Yahudi dan Nasrani, dalam arti kata sebelum datang Nabi Muhammad SAW ada para nabi-nabi sebelumnya, Nabi Musa, Nabi Isa, yang kemudian oleh para pengikutnya diselewengkan Tauratnya, diselewengkan Injilnya, sehingga menjadi agama Yahudi dan Nasrani, walaupun aslinya benar, palsunya enggak benar. Asli agama Yahudi, agamanya Nabi Musa itu benar. Taurat itu disinggung dalam Al-Quran sebagai kitab yang penuh petunjuk dan cahaya. Begitu juga Injil. Nanti silahkan dibuka surat Al-Ma'idah ya. Itu menjelaskan panjang lebar tentang kitab Taurat dan kitab Injil. Masalahnya kemudian Taurat dan Injilnya diselewengkan, dirubah. Yaktubuna bi aidihim summa yaquluna hadza min indillah liyastaru bi tsamanan qalil. Mereka menulis, ya, membuat kitab-kitab suci itu dengan tangan mereka sendiri dan mengatakan ini dari Allah, padahal bukan dari Allah. Itu yang kerjaan oknum mereka, tapi kemudian diikuti ya pengikut mereka. Itu sejarahnya, Pak. Makanya sama dengan di sini, orang Yahudi dan Nasrani menjadikan kuburan para nabi masjid diikuti orang Islam. Kenapa diikuti? Dari hadis ini disebutkan bahwa yang dimaksud masjid dalam hadis di atas ada dua. Masjid itu tempat sujud, sudah kita bahas perbedaan masjid dengan musola. Dan masjid itu tempat sujud. Tapi maksud dalam hadis ini menurut para ulama ada dua. Satu, masjid berarti kiblat untuk sholat. Kiblat untuk sholat. Waj'alu buyutakum masajid dalam surat Yunus. Ya. Dan jadikan rumah-rumah kalian sebagai masjid. Maksudnya tempat sholat menghadap kiblat. Waktu itu Nabi Musa dan para pengikutnya dikejar-kejar oleh Fir'aun, masjidnya ditutup, tidak boleh dipakai, tidak boleh pengajian. Maka Allah berfirman, jadikan rumah-rumah kalian sebagai pusat-pusat kegiatan ibadah, termasuk sholat menghadap kiblat itu dari rumah. Waj'alu buyutakum masajid. Kemudian yang B, dilarang membangun masjid di atas kuburan. Jadi maknanya dua. Janganlah engkau menghadap atau menjadikan kuburan sebagai kiblat. Kuburan sebagai kiblat artinya jangan meletakkan kuburan di depan sholat kalian, termasuk sholat jenazah. Dahulu di Mekah dan di Madinah zaman dahulu, padahal banyak ulama tapi mungkin tidak ngeh, nggak terpikir. Kalau mau habis sholat fardu itu seringkali ada sholat jenazah. Yang sering umroh dan haji, ya, kalau habis sholat fardu nanti sholatlah atas jenazah, shollu alal janazah, shollu alal mayyit, ya, sholatlah untuk nyolatkan jenazah kaum muslimin. Makanya para hadirin, kalau meninggal dunia di Mekah atau di Madinah itu akan disolatkan oleh jutaan orang-orang soleh lagi, ya. Dan di situ doanya mustajab. Boleh nggak kita bercita-cita meninggal dunia di Madinah atau Mekah? Enak mana meninggal di Keranggan atau di Mekah Madinah? Nah, ini Mekah Madinah. Maka kalau sakit parah, dibawa kemana, Pak? Kalau Bapak sakit dibawa kemana?
dibawa umrah. Kalau dibawa ke rumah sakit bayarnya sama, sekitar 20 juta kan, operasi macam-macam, dan belum tentu sembuh, dan biasanya meninggal. Biasanya ya, sembuh pulang nanti ke rumah sakit lagi meninggal. Banyak orang yang meninggal dulu di rumah sakit, namanya rumah sakit. Kecuali dibawa ke rumah sehat, maka dia akan sehat. Makanya supaya kita husnul khotimah, udah belikan tiket umroh, langsung berangkat 3 hari, langsung berangkat sampai sana, meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Saya punya jamaah, salah satu pengurus masjid, bendahara masjid ya, itu sakit ini, sakit komplikasi, sakitnya luar biasa, banyak masalah, nggak sembuh. Suatu ketika dia umroh, baru 3 jam menginjakkan kakinya di Madinah, beliau terdengar meninggal dunia. Alhamdulillah, ini keberkahan jadi pengurus masjid. Boleh bapak-bapak pengurus ngikutin jejak itu ya. Jadi umrah meninggal dunia sana, alhamdulillah husnul khatimah, karena meninggalnya di kota Madinah. Itu Pak cita-cita kita. Oleh karena itu, ketika ada sholat jenazah disolatkan oleh kaum muslimin, itu jenazahnya ditaruh di depan. Kemudian ada seorang ulama yang peduli mengkritik, para ulama, janganlah meletakkan jenazahnya di depan sebelum sholat 5 waktu. Maka semenjak itu sholat 5 waktunya didahulukan. Ketika ada jenazahnya diambil dari belakang, nah gitu, ditaruh di belakang. Nanti kalau sudah selesai, assalamualaikum warahmatullah, sallu alal janazah, maka baru ambil jenazah di belakang, baru ke depan. Supaya apa? Supaya enggak masuk dalam larangan sholat menghadap mayit. Maka di sini kalau ada sholat jenazah taruh belakang dulu Pak. Setelah selesai sholat baru bawa ke depan. Makanya sholat jenazah itu tidak ada rukuk, tidak ada sujud. Ya, ada pejabat, entah siapa saya nggak tahu, itu dalam video Allahu Akbar gitu kan, takbir pertama ya membaca Al-Fatihah, takbir kedua Allahu Akbar, rukuk dia. Masya Allah, kenapa ada pejabat nggak tahu siapa lupa. Rukuk di depan jenazah dilarang. Karena rukuk dan sujud itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu rahasia kenapa sholat jenazah nggak ada rukuk, nggak ada sujud. Karena kalau kita rukuk dan sujud di depan jenazah, seakan-akan kita menyembah jenazah. Itu Pak. Oleh karena itu kita boleh sholat jenazah di kuburan. Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke masjid menanyakan, mana marbot masjid yang sering nyapu masjid. Marbotnya ternyata ibu-ibu ya. Jadi namanya peduli dengan kaum wanita ya. Walaupun rata-rata marbot laki-laki, ya sekali-kali lah ada marbot ibu-ibu, tugasnya nyuci piring ya, nyiapkan makanan kan gitu kan. Nah, umpama kemudian itu diambil ibu-ibu yang tidak ada kerjaan ya, memperdayakan ya, diambil oleh Rasulullah. Udah, kamu nggak punya rumah di atas katanya. Dia ada tingkat nggak sih? Nggak ada ya. Ursono tempat TK sama TPA tuh tidur sono ya, udah di situ. Jadi dirawat oleh Rasulullah, tapi kamu harus membersihkan masjid, dibersihkan ngepel, kemudian WC itu digosok-gosok dan sebagainya. Ibu-ibu terutama yang toilet wanita, toilet laki-laki yang bersihkan marbot laki-laki. Rasulullah sering ketemu suatu ketika, mana ibu-ibu itu? Kata DKM-nya, ketua DKM-nya nggak ada di sini sama. Pak Sudesnya nggak ada. Oke, Semarang. Ya. Jadi mana ini? Sudah meninggal ya Rasulullah. Loh, kok nggak beritahu saya? Kata ketua DKM-nya, memang perlu ya Rasulullah beritahu. Artinya dianggap dia itu bukan tokoh,
bukan pejabat, bukan apa ulama. Jadi akhirnya udah kubur-kuburan aja, nggak usah diumumkan. Rasulullah kecewa ya, walaupun dia buat kan mulia. Beritahu saya dong. Baik, kalau gitu sekarang kuburannya di mana? Malam hari itu Pak, malam hari antarkan saya. Itu daerah situ, daerah Keranggan dekat. Jadi jalan kaki antara sini dengan kuburannya di Keranggan. Paling seperti itulah jaraknya ya. Jalan kaki malam hari, mana kuburannya ini. Kemudian beliau sholat jenazah terhadap perempuan marbot tadi di dalam kuburan malam hari. Boleh enggak? Boleh, karena sholatnya berdiri, enggak rukuk, enggak sujud. Itu menunjukkan bahwa seandainya dibolehkan sholat gaib, maka beliau akan sholat gaib. Ngapain perlu ke kuburan jauh-jauh? Sholat gaib aja ya Rasulullah. Enggak, ada kuburannya, ngapain sholat gaib? Maka dari situ para ulama berbeda pendapat, sholat gaib itu disunahkan atau tidak. Sebagian mengatakan disunahkan mutlak, sebagian mengatakan itu disunahkan untuk orang yang meninggal dunia di tempat orang kafir kayak Raja Najasyi dan tidak diurus secara Islam, tidak diurus oleh kaum muslimin, maka kita sholat gaib. Tetapi kalau meninggal dunia di Keranggan Permes, meninggal dunia di perkampungan umat Islam di Indonesia, sudah ada yang nyolatkan, sudah ada yang mengurus jenazahnya, itu cukup ya mendoakan saja, tidak perlu sholat gaib. Karena sholat gaib hakikatnya juga doa. Ada sebagian menengahin kalau tokoh, kalau pejuang, kalau orang yang berpengaruh pada umat, maka boleh disolatkan gaib. Tapi kalau orang biasa nggak usah, karena kalau setiap orang meninggal dunia sholat gaib, pasti kita kewalahan. Karena setiap 3 menit ada orang meninggal dunia, 3 menit kita sholat gaib sepanjang hari, capek kan. Maka udahlah, yang udah meninggal udah. Itu para hadirin. Kita lanjutkan. Jadi pertama, dilarang menghadap kuburan. Yang kedua, dilarang membangun masjid di atas kuburan. Apalagi kalau ada hadis lain, ini enggak saya lengkapi hadisnya, cuma beberapa hadis. La taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Maksudnya tidak dibacakan Quran, tidak ada pengajian, tidak ada sholat, maka kayak kuburan. Bapak-bapak yang punya rumah, apalagi rumahnya gede, itu sholat sunnahlah di rumah, bacalah Al-Quran di rumah. Karena kalau rumah tidak dibacakan Al-Quran, tidak untuk sholat, dianggap seperti kuburan. Oleh karena itu jangan sholat di kuburan, jangan baca Al-Quran di kuburan. Begitu mafhumnya. Kebalikannya kan begitu. Janganlah jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Artinya kuburan itu tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya dan tidak sholat, kecuali ada pengecualian tadi, sholat jenazah. Sudah. Kenapa dilarang sholat menghadap kuburan atau dilarang sholat di masjid yang terhadap kuburannya? Kan jawabannya begitu. Pertanyaannya, jawabannya sebagaimana disebutkan oleh Aunul Ma'bud, seorang ulama ya, yang mengarang kitab Aunul Ma'bud, sarah hadis Sunan Abi Daud ya. Beliau mengatakan wala'alla wajhul karahati annau qad yufdi ila ibadati nafsil qabri. Dimakruhkan karena khawatir seseorang menyembah kuburan atau mengagungkan kuburan. Makanya di masjid ini tidak ada foto presiden dan wakil presiden, tidak ada foto RT dan RW, tidak ada foto ketua DKM-nya dan pengurusnya. Kenapa? Khawatir nanti mengkultuskan foto-foto itu. Maka dilarang, Pak. Apalagi ada kuburan, foto aja nggak boleh, bagi ada orang mati di sekitarnya. Makanya kita dilarang sholat yang di depannya ada kuburan atau di dalamnya ada kuburan. Kedua, pelajaran dari hadis di atas bahwa orang Yahudi dilaknat oleh Allah karena menjadikan kuburan para nabi tempat sholat. Berkata Al-Munawi dalam Faidul Qadir, sababu la'nihim lima fi minal mughalah fit ta'zim.
penyebab mereka mendapatkan laknat karena berlebihan dalam menghormati para nabi. Loh, para nabi dihormati tapi berlebihan nggak boleh. Ulama dihormati tapi berlebihan tidak boleh, mengkultuskan. Oh, nggak pernah salah dia wali Allah dia. Itu Pak. Kan di Mesir itu banyak, saya di Mesir lama Pak, ada 50 lebih aliran-aliran ya sufi dan sebagainya. Salah satu dari mereka itu sering mengunjungi kuburan ulama ya, ulama-ulama banyak sekali di sana, saya tidak bisa menyebutkan, tetapi sebagian mereka datang meminta berkah, meminta rezeki, menggandakan uang. Kalau menggandakan uang nggak usah ke Mesir, di Indonesia juga banyak ya. Jadi menyerahkan uang, nanti keluar masuk uangnya keluar banyak banget, itu keluar. Tapi sudah diamankan semua. Tapi maksudnya ada aja orang Indonesia percaya gitu loh, menggandakan uang. Itu terlalu berlebihan. Kiai disembah, kiai masya Allah ya. Tidak boleh mengkultuskan, menghormati boleh, tapi mengkultuskan tidak boleh. Salah satu mengkultuskan apa? Meminta keberkahan dari kuburannya. Di Mesir itu terkenal dengan 1000 menara. Ternyata 1000 menara itu salah satunya adalah banyak masjid-masjid yang dibangun di kuburan. Saya pernah masuk di salah satu masjid yang di kuburan, karena di situ saya janjian dengan teman. Ternyata ya Allah memang beda Pak dengan Masjid Nurul Huda ini. Masjid Nurul Huda itu masuk enak plong, kalau masuk situ kayaknya angkar-angkar gimana, kan sekitarnya kuburan. Kemudian kalau dalamnya ada kuburan, itu sering banget Pak. Jadi banyak kuburan-kuburan di masjid itu, di Mesir itu bahkan bukan hanya dijadikan masjid, dijadikan rumah, saking miskinnya nggak punya rumah. Jadi Mesir ada Mesir Jadid, Mesir Jadid dan Mesir Qadim. Mesir Jadid itu Mesir baru yang modern, Mesir lama itu Mesir yang berapa abad yang lalu masih kumuh gitu. Dan banyak orang yang kemudian tidur di kuburan itu menyalahi aturan syariat. Kuburan untuk rumah dibangun, maksudnya dibangun pakai apa? Pakai batu bata begitu, bahkan dijadikan masjid. Itu namanya menyalahi syariat. Kemudian Mulaqari dalam Mirqatul Mafatih menyebutkan 2 alasan dilaknatnya orang Yahudi. Kenapa? Syirik jali. Kata Mulaqari, orang Yahudi dilaknat karena syirik yang jelas. Mereka menyembah kuburan para nabi mereka. Yang paling jelas itu dalam surat Nuh Pak. Dulu zaman Nabi Adam 10 abad ya, 10 abad ya, 10 generasi itu bertauhid. Tapi ketika datang Nabi Nuh, Nabi Nuh itu diutus karena generasi yang ke-11, generasinya Nabi Nuh itu mereka menyembah berhala. La tadharunna wattaw wa la suwa'a wa la yaghutsa wa yaghutsa wa nasra. Ada 5 ulama yang dijadikan patung. Jadi ulama tokoh itu sebenarnya jangan dijadikan patung Pak. Dulu mungkin pertama kali dijadikan patung itu supaya ingat jasa para ulama. Lama-lama ya itu dikultuskan, lama-lama disembah. Makanya jangan buat patung para ulama, para pemimpin, para pendahulu kita, nggak usah dibuat patung. Sekarang kan banyak patung-patung di mana-mana. Dulu tahu nggak pemimpin Turki namanya Kemal Atatürk yang meruntuhkan khilafah Islamiyah pada 1924, menjadikan Turki jadi sekuler. Itu disebut dengan rajulun sonam. Rajulun sonam itu apa? Tokoh patung. Jadi di mana-mana ada patung dia, karena dia pemimpin yang otoriter, semuanya dibuat patung, di jalan-jalan patung dia semuanya. Nah sekarang sudah menjamur tuh patung. Patung itu harganya sampai miliaran Pak. Ada sebagian tempat ya itu membangun patung para pemimpin kita sebelum ya pemimpin Republik Indonesia dan tokoh-tokoh diberi patung di mana dan pokoknya miliaran rupiah. Ngapain gitu loh? Dimana tapi bisa dibagikan kepada penduduk yang miskin ya. Dan untuk apa? Islam melarang orang membuat patung, apalagi kalau disembah. 2,
Syirik khafi kata ulama ini, orang Yahudi itu syirik yang tersembunyi karena mereka sholat untuk Allah tetapi menghadap ke kuburan. Itu masuk syirik khafi. Sholat karena Allah tapi menghadap kuburan. Atau sholat di dalam masjid yang terdapat kuburan para nabi dengan maksud berlebihan dalam menghormati, mengambil keberkahan orang yang sudah mati di masjid. Nah, pada masjid itu lillah, dalam surat Jin disebutkan wa annal masajida lillah, masjid itu milik Allah, tidak boleh menyembah kecuali kepada Allah. Fala tad'u, maka janganlah engkau menyembah selain Allah. Hadirin rahimakumullah. Hadis kedua saya percepat, itu hadis pertama hadis Aisyah, hadis kedua hadis Aisyah juga. Beliau menceritakan dulu Ummu Habibah dan Ummu Salamah. Ummu Habibah, Pak. Siapa Ummu Habibah, Pak? Ummu Salamah? Ummu Habibah dan Ummu Salamah itu dua-duanya istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau diceritakan panjang. Ummu Habibah itu anaknya Abu Sufyan, pemimpin kafir ya, yang menyerang umat Islam pada perang Badar, perang Uhud dan sebagainya. Abu Sufyan, anaknya Muawiyah, ya, Yazid, ya. Kemudian anaknya Ummu Habibah ini semua sahabat Rasulullah. Bapaknya kafir, anaknya masuk Islam. Aneh, bahkan anaknya dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan hebat banget Rasulullah, cara berdakwah itu bapaknya enggak mau masuk Islam, enggak apa-apalah, anak kamu mana? Saya nikahi, dinikahkan. Ummu Habibah itu dulu menikah karena Ubaidillah bin Jahsh. Kemudian hijrah ke Habasah, ya, suaminya diriwayatkan murtad. Ya, beliau sendiri tapi masih megang teguh Islam di tengah negara Nasrani. Waktu itu kan Habasah dipimpin oleh Raja Najasyi, itu semuanya Nasrani. Karena keteguhan imannya, maka Rasulullah melamarnya menjadi istrinya Ummu Habibah. Ini ceritanya panjang. Ummu Salamah juga begitu. Ummu Salamah ini suaminya meninggal dunia dan beliau dilamar oleh Rasulullah SAW. Jadi Ummu Habibah dan Ummu Salamah ini pernah menyebutkan, langsung terjemahannya, Ummu Salamah pernah menyebutkan gereja yang mereka lihat di Ethiopia. Sudah saya sebutkan tadi, Ethiopia. Jadi mereka hijrah ke sana, wah, gerejanya bagus-bagus. Ya. Kemudian beliau menceritakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, di sana itu ada gambar-gambar Maryam, gambar Nabi Isa, Yesus, ya. Kemudian ada patung yang indah-indah. Cerita kagum gitu, oh, kok bagus. Kenapa Umat Islam nggak punya gambar-gambar patung-patung, nggak digambar siapa? Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab digambar di atas Rasulullah. Kenapa nggak seperti itu? Maka Rasulullah mengatakan, sesungguhnya mereka itu, kata Rasulullah, sesungguhnya mereka itu orang Yahudi dan Nasrani, wabil khusus di Habasah itu, suatu kaum apabila ada laki-laki soleh yang meninggal, maka mereka membangun di atas kuburannya, ya, sebuah masjid, dan mereka membuat patung tokoh tersebut. Mereka adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah pada hari kiamat. Bukhari dan Muslim, Pak. Jadi hatinya nggak main-main, Pak. Walaupun sebagian orang ya menafsirkan kanan kiri jelas-jelas, tapi hatinya jelas. Ya, mereka adalah suatu kaum, jika tokohnya meninggal, mereka mengkuburkannya dan membangun kuburan di atas membangun masjid di atas kuburan mereka. Kan jelas ini. Ya, ini orang Nasrani, orang Yahudi. Bahkan ini suruh beneran atau suruh yang sudah ditambah 12? Oh, udah 12. Ini waktunya makan ya? Oh, udah. Intinya kalau udah waktunya makan nggak fokus ya. Intinya bahwa ini larangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ini sudah saya jelaskan semuanya, ya. Jadi itu dilarang. Makanya umat Islam dilarang mengikuti kebiasaan orang Yahudi dan Nasrani. Singkat cerita di sini,
Bagaimana sekarang umat Islam ya, bagaimana hukum membangun masjid di atas kuburan? Menjadi dua keadaan. Ringkasnya di sini. Pertama, posisi kuburan di samping masjid atau di depan masjid. Ini biasanya ada kuburannya nih, samping atau di sono, atau di luar di depan terpisah dengan tembok. Sebagian ulama mensyaratkan minimal 2 lapis tembok masjid dan tembok kuburan. Nah, bahkan 3 ada yang mengatakan. Maka boleh sholat di situ. Mau ke Karangganing kan ada masjid itu, di mana itu? Saya pernah masuk, tiba-tiba ternyata ada kuburannya, tapi di belakang sono. Oh, nggak apa-apa, karena kuburannya. Karena kita kalau masuk masjid di jalan itu kadang aneh ini. Baunya wangi banget, ada ruangan khusus, ada kuburan, wah itu nggak usah sholat di situ. Iya, pergi lagi. Tapi kalau kuburannya di luar ya kalau sudah masuk, kuburannya di belakang nggak apa. Tapi besok lagi nggak akan ke situ gitu loh. Artinya makruh hukumnya. Tapi boleh kalau kuburannya di depan atau di luar. Bahkan di desa kami dulu, desa kami, bahkan ibu kami juga dikuburkan di situ. Itu masjidnya itu memang depan kuburan persis, cuman masjidnya di tingkat sehingga di atas, kuburannya di bawah. Berarti kalau sholat tidak menghadap kuburan, Pak, karena kuburannya di bawah, dia menghadap luar. Tapi loh kenapa ya, maksudnya bangun masjid kok depan kuburan? Itu kuburan dulu atau masjid dulu kita nggak tahu. Tapi itu yang terjadi di kampung kami, tempat kelahiran ibu kami begitu. Bahkan di sebagian masjid di Indonesia terletak di lantai 2 sudah saya terangkan. Berkata Mubar Fulkori menyebutkan jika masjid yang di sampingnya terdapat kuburan kemudian seorang sholat di masjid tersebut tidak menghormati dan tidak menyembah kuburan, maka boleh walaupun sebaiknya tidak di situ, walaupun terdapat niat mengikuti perilaku orang yang dalam kuburan. Jadi ini sejak zaman dahulu sudah terjadi perbedaan pendapat. Tapi sebaiknya cari masjid kayak Nurul Huda. Sini nggak ada kuburannya kan? Nggak ada ya. Begitu para hadirin rahimakumullah. Tapi sekarang masalahnya, loh Ustaz, itu di Mekah, di Madinah ada kuburan, di Madinah ada kuburan Nabi Muhammad SAW. Itu dulu Pak. Itu rumahnya Nabi Muhammad SAW. Kuburannya di situ. Masjidnya diperluas. Diperluas itu bukan kuburannya dimasukkan, tapi di sampingnya, cuman kelihatannya di dalam, padahal di luar itu, karena masjid ada tembok sebelah kiri masjid ya, yang ada kubah hijaunya itu di situ ada kuburan Rasulullah. Tapi kalau kita masuk kan sampingnya kuburan, artinya apa? Tidak nempel ke masjid, cuma dibatasi tembok. Maka itu tidak apa-apa. Jangan kemudian dijadikan hujah, oh Masjid Nabawi aja begitu, bukan. Itu di luar masjid dan dulu sebenarnya bukan masjid, cuman karena perluasan saja. Nah, begitu para hadirin. Termasuk yang Hijr Ismail dekat Ka'bah itu sudah dibongkar kuburannya. Ada wakil yang kedua, membangun masjid persis di atas kuburan sehingga kuburan tersebut masuk di dalam bangunan. Masuk dalam bangunan, maka tidak boleh, minimal makruh. Atau di teras masjid yang digunakan untuk sholat, di luar situ tapi untuk sholat, maka hukumnya makruh atau haram. Apalagi jika kuburannya terdapat arah kiblat, depan situ ada kuburannya, tempat marbot itu tempat apa, DKM itu kuburan, itu nggak boleh Pak. Itu kesimpulannya Pak. Jadi di dalam madhab Hanafi membangun di masjid di atas kuburan hukumnya makruh. Begitu juga di dalam madhab Malikiyah, ini madhab para ulama loh. Kemudian madhab Syafi'iyah ya, itu diwakili yang mengatakan perkataan Imam Syafi'i dan para ulama madhab Syafi'i sepakat bahwa membangun masjid di atas kuburan hukumnya makruh, baik di kuburan orang soleh atau yang lainnya. Ini pengikut madhab Syafi'i. Ini Imam Nawawi mengatakan makruh minimal, bukan mengatakan boleh, makruh. Boleh tapi makruh. 4, madhab Hanabilah keras nih, hukumnya haram. Para madhab paling keras hukumnya haram ya. Jadi ini perbedaan para ulama. Oleh karena itu para hadirin rahimakumullah, kita harus hati-hati
ketika masuk dalam masjid yang ada kuburannya. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada satu atau dua pertanyaan sebelum makan, Pak. Nah, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Intinya dia jadi Ustaz menjelaskan mengenai Yahudi Nasrani yang mengingatkan saya kepada soal ayat 120. Walan tardul ankal yahud walan nasara. kepada kaum Nabi Muhammad selama kau tidak mau mengikuti minat mereka. Tapi Allah kasih deadline di akhir kalimatnya. Barang siapa pengetahuan kalau nyampe ke kalian, maka tidak ada pertolongan di sisiku. Nah sekarang kondisi sekarang ini kita ini sadar tidak sadar udah mengikuti mila mereka. Tadi kita bilang membangun patung, itu udah mengikuti mila mereka. Dalam pemilihan Umar juga itu kita udah mengikuti mila mereka. Kita ini sebagai umat Islam nanti di alam barzah ini dipertanyakan nggak sama Allah? Kau pertanyaan umat Islam ditanyakan nggak? Ditanyakan. Oh, kenapa kamu ngikutin? Ditanyakan, satu ditanyain. Apalagi jamaah Masjid Nurul Huda, pasti ditanya, Pak. Tinggal jawabannya gimana kan gitu. Sanksinya maksudnya dikena ajab kan? Iya, ditanya dulu, Pak, sebelum diadab tanya dulu. Adil, Allah itu maha adil. Kenapa gitu kan? Tinggal kalau jawabnya benar nggak diadab. Tapi kalau nggak benar diadab, Pak. Gebuk kan? Kayak burung hot-hot yang pergi dari Nabi Sulaiman. Mana ini burung hot? Nggak ada. Nanti kalau datang, kalau nggak bisa memberikan azan tak sembelih, kata Nabi Sulaiman. Ternyata hot-hot datang, kamu kenapa pergi nggak izin atau pergi nggak absen gitu? Kata hot-hot, saya pergi nyari lahan dakwah, ketemulah kerajaan Sabak yang menyembah matahari dan sebagainya. Saya mendakwai dia. Oh ya nggak apa-apa katanya, kirim surat. Jadi alasannya benar. Sekarang kita begini, kenapa kok di Indonesia di seluruh dunia seperti orang yang itu milah? Loh, saya nggak mampu merubahnya. Ya Allah. Oh nggak apa-apa, kamu dimaafkan karena kamu rakyat biasa, nggak punya kekuasaan. Jadi kalau kita rakyat biasa, tidak punya kekuasaan, tidak bisa mengingkari kemungkaran, yang minimal dengan hati. Tapi kalau kita di hatinya aja setuju, baru disiksa. Makanya minimal, Pak, hatinya mengingkari. Saya nggak setuju ada patung-patung. Saya tidak setuju ada masjid yang ada kuburannya, yang orang sholat di dalamnya. Saya tidak setuju dengan orang mengkultuskan para tokoh bangsa yang mendahulu dengan dibuat patung-patung yang banyak miliaran rupiah. Kita nggak setuju itu. Mendingan patung-patung zaman dahulu yang ya untuk simbolis itu masih mendingan. Tapi patung-patung orang sekarang, apa pekerjaan orang sekarang juga pemimpinnya banyak korupsi dibuat patung. Zaman dulu masih mendingan, Pak. Mereka pahlawan-pahlawan kemerdekaan. Ya, sekarang kan enggak. Di beberapa daerah, Pak, itu kan pada, nggak saya sebutkan daerah itu ya, itu banyak yang di demo dan sebagainya gara-gara buat patung bapaknya, orang tuanya. Ya presiden ada di tempat lain, tapi bukan hanya presiden, juga gubernur, wali kota membuat patung-patung miliaran rupiah. Nah, gitu. Di Tanah Batak kalau ada kuburan pasti ada patung. Nah, masing-masing punya cerita lah. Sama karena mau makan nggak bisa cerita panjang-panjang. Intinya kita mengingkari di hati. Kalau Bapak punya akses ke DPR, ke MPR, ke tokoh-tokoh, WA aja. Yang penting saya sudah melepaskan tanggung jawab, sudah amar ma'ruf nahi munkar semampu saya. Gitu, Pak. Maka kita harus punya kekuasaan untuk beramar ma'ruf nahi munkar, untuk menegakkan ajaran Islam ini. Itu maksudnya begitu. Gitu, Pak ya. Cukup. Ya satu lagi nggak apa-apa, Pak. Satu lagi jauh-jauh datang kok. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa istimewa sholat di Masjid Nabawi yang areanya itu ada makam Rasulullah dan 2 sahabat Abu Bakar Siddiq. Area itu disebut
Ya. Ya. Mohon Pak penjelasan apa keistimewaan seperti itu. Terima kasih. Baik, jadi Masjid Nabawi itu keutamanya satu, sholat di dalamnya pahalanya 1000 kali lipat dari sholat di Masjid Nurul Huda Kranggan Permai. Itu satu. Di sini 1000 kali sholat, sana cukup sekali sholat sama pahalanya. Apalagi jamaahnya banyak, semakin banyak pahalanya, semakin banyak jamaahnya, semakin banyak pahalanya. Yang kedua, di sana adanya Raudhah. Ya, Raudhah itu antara rumahku kata Rasulullah dan mimbarku ada Raudhah. Raudhah itu itu bukan kuburan. Beliau mengatakan antara rumahku dan mimbarku. Kuburan kan baru sekarang. Dulu tidak ada, maksudnya masjid itu rumah itu enggak masuk dalam rumah itu enggak masuk dalam masjid, juga enggak masjid, cuma kelihatannya oleh orang masuk. Jadi tidak ada narasi apa kelebihan kuburan Rasulullah, tidak ada kelebihan sama sekali, dan tidak ada kelebihan kuburan sahabat Abu Bakar dan Umar yang ada hubungannya. Kita hanya salam aja ketemu, salam seperti kita kunjungi kuburan, assalamualaikum ayuhan nabi, assalamualaikum ya Abu Bakar, itu aja, nggak ada keutamaan kecuali di Raudhah itu. Raudhah itu min raudhatil jannah. Kalau di situ keutamaannya sebagaimana kita kan di taman-taman surga gitu. Tapi ya itu tidak menafikan keutamaan sholat secara umum di Masjid Nabawi. Di situ di Raudhah itu doanya mustajab. Ya, maka orang rebutan. Alhamdulillah sekarang sudah ada teknologi pakai pesan dulu lewat HP. Jadi antrinya ini nomor berapa baru masuk, ada jam berapa masuk, bagus itu. Sehingga nggak rebutan. Alhamdulillah saya senang dengar itu. Ya kalau dulu kan nggak ada teknologi, rebutan masuk. Cuma kadang-kadang orang berlebihan Pak, Raudhah, Hajar Aswad dan sebagainya itu jadi rebutan. Pada itu sunnah bahkan kata Umar bin Khattab, wahai Hajar Aswad, kalau Rasulullah tidak mencium kamu, saya tidak mencium kamu cuma batu doang. Itu Umar bin Khattab. Itu hebat banget. Umar bin Khattab itu hanya ngikuti Rasulullah. Raudhah karena Rasulullah bersabda, ya kita di situ. Tapi nggak usah rebutan. Lebih afdal kita sholat di shop pertama daripada sholat di Raudhah. Kalau shop pertama jelas didoain malaikat, kemudian pahalanya banyak. Kalau di Raudhah itu tidak sebesar kalau kita sholat di shop pertama. Jadi kalau suruh milih di Raudhah di shop pertama, itu Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.